Delu, lulu, melulu, dulu. Jauh banget guys, jauh banget. Thank you, A for effort. Gila itu dia kenapa setiap kali gue ngelewat Gen Z itu orangnya gila, he's so res. Jadi anak gue begitu gue ngomong slate, anak gue langsung daddy, please stop, udah jangan, no. Lo terlalu tua untuk menggunakan kata itu, stop it, please. Hai, di sini Daniel Mananta dan sekarang ini gue lagi bersama High End Magazine. Right. Kekinian. Ya. Nanti Mas Daniel bisa coba tebak apa arti dari slang tersebut. Gila. Kalau misalnya bisa contoh cara pemakaiannya. Ini gue banget. Oke, yang pertama ada kata delulu. Delulu. Pasti tahu dong. Delulu. Kata delulu ini mirip dari kata awalnya, dari kata dasarnya. Kata dasarnya ya. Delu. Lulu. Melulu. Dulu. Delu. Kira-kira apa? Delu toilet. Oke, udah nyerah? Nyerah. Nyerah. Oke. Jadi delulu itu istilah gaul dari bahasa Inggris. Itu singkatan dari delusional. Jadi dalam Delusional. pada sesuatu yang tidak realistis. He's so freaking delulu. Kayak gitu. Gitu caranya. So delulu guys. Oke. Oh damn. Oke, delulu. Warm up ya. Oke, enggak gue. Oke. Gila. Yang kedua ada main character energy. Berarti kayaknya kalau seseorang itu mempunyai energi itu kayak protagonisnya banget gitu. Wah, the main character banget. Ya nggak sih? Yes, betul. Alright, jadi pemakaiannya adalah, man, look at that girl, she got the main character energy, yo. Yes, benar. Next kita ada Riz. Hah? Pasti udah sering dengar dong, Riz. Rizk. R-I-Z-Z. Riz. Pokoknya semuanya gue nyanyiin kayak gitu ya, nada ya. Riz. Gak tahu apaan itu Riz. Cluenya nih bahasa Inggris, kayak singkatan gitu dalam satu kata bahasa Inggris. Satu kata dalam bahasa Inggris. Riz. Beresiko. Now, Oke. Gila dingin banget. Sorry. Riz ya. Jadi Riz itu dalam bahasa gaul diambil dari bahasa Inggris charisma. Oh snap. Oke, Riz. Oke. Orang yang memikat perhatian orang lain. Gila itu dia kenapa setiap kali gue ngelewat Gen Z itu orangnya gila, he's so res. Tetap gue gak ngerti, gue bilang, oh apakah gue seorang risk taker? Tapi ternyata gue berkarisma. Oke. Next ini pasti tahu dong. Quiet luxury. Quiet luxury. Ya. Hal-hal yang sebenarnya mempunyai value tinggi banget, tapi kadang-kadang tidak di-appreciate sama orang. Misalnya contoh kayak, let's say, misalnya liburan sama keluarga gitu misalnya, atau lagi liburan gitu kan, itu kayak semacam quiet luxury gitu. Jadi atau misalnya lo masak sama bokap nyokap lo, wah itu semacam quiet luxury, bener gak sih? Mirip sih, tapi dalam bahasa gaul nih quiet luxury itu literally mewah tapi kalem. Jadi quiet luxury. Jadi Contohnya apa? orang yang dia tuh misalnya sultan tapi dia tuh nggak neko-neko, jadi dia nggak suka pamer. Oh, jadi ini karakter seseorang justru ya, si quiet luxury ini ya. Gue pikir ininya apa kata kerjanya gitu, quiet luxury. Ya udah nggak apa-apa, salah. Itu make sense sih, mungkin bisa jadi slang. Iya. Oke, yang kelima kita ada soft launch.
Kan ada grand launching, ada soft launching, bener gak sih? Bukan. Ini lebih ke slang soalnya. Oh anyway, ya, soft launch. Launchnya itu LAUNCH, launch. Oke. Soft launch itu mungkin tipe-tipe seseorang yang setengah-setengah kali ya. Jadi dia nggak pernah, dia mungkin suka procrastination, atau dia itu suka ya kayak ya orangnya itu kayak setengah hati terus aja kemana-mana gitu. Jadi soft launch. Oke, keren banget sih tebaknya. Tapi sebenarnya soft launch itu artinya orang yang dikit-dikit pamer. Jauh banget guys. Jauh banget. Tapi keren loh effortnya banget. Thank you, A for effort. Oke, soft launch itu jadi orang yang suka pamer justru. Iya, dikit-dikit pamer, suka mancing-mancing atau Ngode-ngode kalau lagi mau pamer ke orang gitu ya. Interesting. Oke. Wow, gue belajar so many things today. Alright. Oke, next. Oh, ini pasti tahu sih. Greatest of all time. Yes, GOAT. Michael Jordan, he's a GOAT. Tiger Woods, the GOAT. Kobe Bryant. Ya kan, udah pasti lah itu, gampang lah itu. Oke. Next, slay. Slay girl. itu dari anak gue. Pokoknya itu adalah kata-kata yang di-ban di rumah gue gitu. Jadi anak gue begitu gue ngomong slay it, anak gue langsung daddy, please stop. Udah, jangan. No. Lu terlalu tua untuk menggunakan kata itu. Stop it, please. Karena maknanya bagus lah. Jadi slay itu dalam bahasa gaul artinya keren, memukau atau mengesankan. Of course. Yeah, you crushed it, slay girl. Tapi itu udah di-ban sama anak gue. Oke. Next kita ada it's different. Hits different tuh kalau misalnya lo ngelakuin sesuatu dan tiba-tiba, atau misalnya lo emang biasa nonton gitu, lo biasa nonton bioskop, tapi ketika lo nonton sebuah film, gila, it hits different gitu. Jadi kayaknya pengalaman yang biasa lo lakukan, tapi kali itu di momen tersebut itu menjadi pengalaman yang berbeda dan sangat memorable buat lo. It hits different. Mungkin Gen Z ya. For sure. Kayak gue dapat interview ini, man, gue udah di interview sama banyak banget media, tapi but this one it hits different. Oke, next kita ada flexing. Gampang banget sih ya, flexing itu emang sebuah kata yang jujur gue sangat tidak suka. Ya pamer lah intinya ya. Pamer apapun itu, pamer barang, materi, atau pamer six pack. Jadi ya you're flexing it gitu. Stop flexing it, dude. That's not cool. There's no riz if you flex too much, man. No, stop with the soft launch, bro. Bisa ya. Ya kan, udah. Ya masuk, semua udah masuk tuh. Ya. Oke. Next. Ini ada cap or no cap. Aduh, gue sering banget ngeliat ini, tapi gue masih nggak terlalu, gue nggak terlalu pernah research tentang ini. Cap itu kayaknya legit deh kayaknya, legit or it's not legit gitu. Cap itu sebenarnya diambil dari caps lock, I think. Jadi cap CAP-nya itu gede gitu, kata-kata gede. Cap or no cap. Jadi kayaknya itu, atau ada batas atau nggak ada batas. Jadi so I don't know, it might be either one. Ya, itu bener sih. Yang mana? Itu artinya bohong. Jadi kalau cap itu bohong, Legit. cap itu ya. No cap itu tidak berbohong. Jadi kalau Right. no cap itu bisa dipakai buat menegaskan kalau sesuatu itu benar dan bukan omong kosong. Oke. Jadi kayak misalnya ada orang nggak percaya sesuatu kayak bro it's no cap. Bro, that's no cap. Itu berarti nggak percaya tuh ya, not legit gitu. Nah justru legit. Oh, bro, that's no cap. Itu artinya it's real gitu. Oh, oke. Alright, now I know. Oke. Next ada sim. Hah? Ini juga sering muncul sim. SIM. Oh, mungkin dari kata-kata simple kali. Gak tau kenapa. Gue setiap kali ngebaca ini di mana gitu, di Threads atau di X, gue ngerasa kayak simp itu kayak it's just simplify gitu, make it simple.
again gue nggak pernah research into it sih. Artinya apa? Ya, jauh banget sih. Simp itu artinya suka sama seseorang secara romantis dalam konteks romantis. Berarti gue yang delulu. Seriously? Serius. Jadi cara ngomongnya gimana kayak misalnya? Samanya kayak aku suka sama seseorang nih. Ya, I am simping over I am simping over that that person. person. Wow. Dari mana itu? Like, oh my goodness. Oke, maksudnya itu singkatan kah? Enggak juga kan? Iya. Oke. Next ada kata noob. Noob, pro, hacker, god level. Itulah bahasa anak gue. Don't be a noob bro. Noob itu benar-benar yang masih beginner banget dan pemula banget gitu. Jadi NOOB sebenarnya ini kata-kata ini kata dari sebelum anak gue lahir pun juga gue udah tahu soal noob ini gitu. Gara-gara kebanyakan nonton ngelihat 9gag dulu. Ya. Ini mungkin anakku juga tahu sih artinya apa. Sus. Of course, karena gue suka main apa tuh namanya yang game itu karena gue suka main Among Us, jadi gue udah tahu banget what is sus, right? Sus is suspect. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, lo mau ngomongnya, oh dude, he's sus man, you know. Kayaknya nih orang nih agak-agak mencurigakan deh, sus. Ini yang terakhir ya. Ya, Eight. tulisnya gimana? A-T-E. Eight. Bisa eat atau eat. Iya, makan kan. Makan. No, tapi karena ini adalah kata slang, kayaknya ini deh, dia benci sesuatu. Gila. Eight. Wah, nggak tahu deh. Gue benar-benar nggak ngerti ini. Jadi ini mirip dengan kata slay sebenarnya. Oh, no. Ada seseorang yang do something impressive. Eight. Oh, dude, you ate gitu ya. Oh, wow. Oke. Hah, jauh ya itu ya. Eight. Oke, dari itu semua kata yang paling berkesan apa tadi? Skibidi. Oh, nggak ada padahal. Gue cuma pengen mamer aja. Itu flexing namanya guys. Nggak, gue yang paling berkesan menurut gue adalah simp. Kayak gue sampai sekarang nggak ngerti kenapa simp itu bisa jadi kata suka gitu. Atau having a crush gitu ya. Jadi kayak rada nggak make sense aja. Tapi ya, oke. That's it. Guys, this is Daniel. Don't call me the Lulu, but I'm just so full of riz, guys. No cap. So, just want to make sure you keep following High End. It's no sus, cause like it's legit. And of course, kalau misalnya kalian terus subscribe di High End, you will get more content like this. Slay it, guys. Slay.